Keputusan cerdas Rizky Ridho. Trauma hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi klub seperti yang sudah-sudah. Rizky Ridho tolak bermain di Liga Jepang FC Tokyo dan memilih main di Eropa. Begini fakta lengkapnya. Semuanya dibuat penasaran. Sudah nggak sabar lihat ya. Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan akan berikan kejutan spesial untuk fans Garuda saat bertandang di Australia Maret nanti. Kira-kira kejutan apa ya? Simak baik-baik. Mengerikan. Diakui bukan mengakui. Legenda Belanda ini peringatkan timnas Vietnam bahwa King Indo saat ini levelnya bukan lagi sebatas ASEAN. Apa ya yang menjadi alasan kuat legenda Belanda tersebut mengatakan seperti itu? Simak ulasan berikut ini. Nah gini dong Pak, kalau gini kan fans Garuda nggak jadi sedih dan khawatir. Diungkap langsung oleh Pak Sumarji, bahwa akan ada pengganti dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang tak diizinkan oleh klubnya untuk mengikuti ASEAN Cup 2024. Kira-kira siapa ya gantinya? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Keputusan cerdas Rizky Ridho. Trauma hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi klub seperti yang sudah-sudah. Rizky Ridho tolak bermain di Liga Jepang FC Tokyo dan memilih main di Eropa. Begini fakta lengkapnya. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho dikabarkan tengah diincar klub Jepang FC Tokyo. Melalui sebuah akun Twitter, FC Tokyo dikabarkan mengincar pemain Persija sekaligus timnas Indonesia, Rizky Ridho. Akun yang dimaksud adalah @FC_Tokyo yang menabarkan bila klub asal ibu kota Jepang itu tengah memantau 3 pemain anyar. Ada 3 pemain yang menjadi kandidat yakni Rizky Ridho Persija, Sei Muroya Hannover 96, Timmy Thiele Energie Cottbus. FC Tokyo tertarik dengan pemain asal Indonesia, Rizky Ridho, tulis akun tersebut. Naruhito Muroya dari Hannover dan CF Timmy Thiele dari tim divisi 3 Jerman, Energie Cottbus. Sementara tujuan dari Muroya dan Thiele adalah untuk memperkuat skuad untuk musim depan. Tidak ada rencana pasti yang diungkapkan terkait Ridho, tambahnya. Tawaran berkarier di luar negeri adalah salah satu yang paling ditunggu untuk Rizky Ridho. Hal ini pernah ia katakan dalam sebuah podcast bahwa ia menunggu kesempatan untuk berkarier abroad. Akan tetapi klub peminat harus menghubungi Persija. Soal ketertarikan FC Tokyo tersebut belum bisa dipastikan karena dalam sumber berita pun menyatakan klub tersebut belum melakukan kontak terhadap Persija. Terlebih lagi, akun @Tokyon sering memuat cuitan yang hanya sebatas rumor saja. Seperti halnya pada 2021 lalu, di mana Elkan Bagot juga dirumorkan menuju FC Tokyo, tapi tidak pernah terjadi. Atau pada 2023, Justin Hubler dan Witan Sulaiman juga pernah dikaitkan dengan FC Tokyo, namun tidak terrealisasi. Bisa disimpulkan bila sumber dari rumor Rizky Ridho ke FC Tokyo tidak terpercaya reliable. Selain itu, rumor menuju Jepang ini juga bikin fans dan netizen khawatir karena pemain timnas Indonesia selalu gagal mendapat menit bermain reguler di J-League. Jangan sampai para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi klub itu sendiri. Hal ini bisa terlihat dari statistik para pemain Indonesia yang pernah di sana sejak Irfan Bahdim, Stefano Lillipali, Pratama Arhan hingga yang terakhir Justin Hubner. Untuk Justin Hubner memang diakui pemilik klub Wolves bila sang pemain kurang mendapat menit bermain sehingga ia ditarik masa peminjamannya dari Cerezo Osaka. Sementara itu pelatih Persija Carlos Pena mengatakan Rizky Ridho masih fokus membela Macan Kemayoran. Bek berusia 22 tahun itu sangat menghormati kontrak di Persija. Soal ketertarikan dari klub Jepang itu saya tidak mau komentar, kata Carlos Pena kepada awak media termasuk bolasport.com selepas laga kontra Persik Kediri Minggu 1 Desember 2024. Dia sejauh ini komitmen bersama Persija. Dia selalu tampil baik bersama kami. Apalagi kini posisinya sedang sakit tapi dia tetap bermain, tambahnya.
Semoga saja ya guys, Rizky Ridho bisa memikirkan lebih matang lagi berlabuh di klub mana yang bisa menjamin menit bermain untuk Rizky Ridho. Kalaupun FC Tokyo benar-benar tertarik untuk mendatangkan Rizky Ridho, semoga saja Rizky Ridho diberi menit bermain dan tidak memanfaatkan Rizky Ridho dengan status pemain timnas Indonesia yang bisa mendatangkan animo supporter Indonesia untuk kepentingan klub pribadi. Menurut kalian gimana guys? Apakah kalian setuju Rizky Ridho bermain di Liga Jepang? Kalau menurut admin sih lebih baik sekalian Rizky Ridho main di Eropa, khususnya di Belanda, agar kemampuannya semakin meningkat, apalagi di sana nanti bertemu dengan teman-temannya yang ada di timnas Indonesia. Daripada main di Liga Jepang, ujung-ujungnya nanti hanya dimanfaatkan sebagai penarik animo masyarakat Indonesia dan tidak diberikan menit bermain. Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semuanya dibuat penasaran. Sudah nggak sabar lihat ya. Shin Tae-yong baru saja mengungkapkan akan berikan kejutan spesial untuk fans Garuda saat bertandang di Australia Maret nanti. Kira-kira kejutan apa ya? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong sudah menyiapkan kejutan untuk laga kontra timnas Australia pada 20 Maret 2025. Ia berharap hal itu cukup untuk menghasilkan kemenangan. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda telah mengoleksi 6 poin dari 6 pertandingan, hanya tertinggal 1 poin dari posisi kedua yakni Australia. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan kolega memiliki poin yang sama dengan timnas Arab Saudi dan timnas Bahrain. Kedua tim itu kalah selisih gol serta head-to-head dari timnas Indonesia dengan 4 pertandingan tersisa. Peluang timnas Indonesia untuk finish sebagai salah satu tim di 4 besar masih terbuka lebar. Diketahui 2 tim teratas akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat. Sebab itu Shin mengatakan pertandingan melawan Australia sebagai laga yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Duel tersebut akan berlangsung di negeri Kanguru. Shin mengatakan siap membuat kejutan untuk Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu siap mengerahkan yang terbaik demi meraih kemenangan dan menjaga peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Nah, pada Maret tahun depan kami bertanding tandang melawan Australia. Selama pertandingan melawan Australia berakhir baik, pandangan kami akan ke posisi kedua, kata Shin dikutip dari kanal YouTube Iksam Hyung, Minggu 1 Desember 2024. Itu peringkat kedua kemungkinan lolos langsung ke Piala Dunia. Bukankah begitu? Pikirkan baik-baik, saya bisa mencobanya. Ibu pria berusia 54 tahun itu setelah bersua dengan Australia. Timnas Indonesia akan dihadapkan pada 2 laga kandang dan 1 pertandingan tandang. Ketiga pertandingan itu adalah melawan timnas Bahrain 25 Maret di Jakarta, timnas Cina 5 Juni 2025 di Jakarta, dan timnas Jepang 10 Juni 2025 di Tokyo. Namun sebelum itu, Shin terlebih dahulu akan mengawal timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Turnamen itu akan digelar dengan format kandang-tandang pada 8 Desember 2024 5 Januari 2025. Mengerikan. Diakui bukan mengakui. Legenda Belanda ini peringatkan timnas Vietnam bahwa King Indo saat ini levelnya bukan lagi sebatas ASEAN. Apa ya yang menjadi alasan kuat legenda Belanda tersebut mengatakan seperti itu? Simak ulasan berikut ini. Legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit, memberi pujian untuk timnas Indonesia di Vietnam. Skuad Garuda dinilai bermain bagus akhir-akhir ini. Gullit ada di Ho Chi Minh, Vietnam dalam sebuah acara berbagi pengalaman pada pekan ini. Dia ditanya mengenai pendapat dan saran agar sepak bola Vietnam lebih maju. Jawaban Gullit membawa-bawa timnas Indonesia. Bersama Jepang dan Korea Selatan, tim Merah Putih dinilai bermain bagus. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Tim asuhan Shin Tae-yong bahkan mempunyai peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia duduk di posisi ketiga dengan koleksi 6 poin. Raihan angka Indonesia sama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di posisi 4 hingga 6 klasemen. Sementara dengan Australia di posisi kedua, Indonesia cuma berjarak 1 poin. Dua tim teratas grup C akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang sepertinya yang mengunci 1 tiket karena sudah unggul jauh dengan 16 poin. Akhir-akhir ini saya melihat Indonesia, Korea Selatan, dan Jepang bermain sangat bagus. Vietnam membutuhkan kesempatan lebih banyak untuk bersaing dengan tim kuat di region. Terutama Anda membutuhkan kompetisi nasional yang benar-benar profesional dan serius untuk sepak bola Vietnam agar bisa berkembang dalam jangka panjang dan berkelanjutan, kata Gullit seperti dikabarkan oleh Soha. Vietnam akan berlaga di Piala AFF 2024 atau sekarang bernama ASEAN Cup. Gullit mendoakan yang terbaik untuk tim asuhan Kim Sang-si. Vietnam ada di grup B bersama Indonesia, Laos, Myanmar, dan Filipina. Saya doakan yang terbaik untuk pemain dan staf pelatih timnas Vietnam. Hal terpenting adalah disiplin dan konsentrasi. Buat saya, sepak bola adalah permainan kesalahan. Tim yang melakukan kesalahan lebih sedikit, lebih fokus, dan mengambil keuntungan dari kesalahan lawan akan menjadi pemenang. Namun saya doakan timnas Vietnam akan bermain di turnamen yang akan datang, kata Gullit lagi. Nah gini dong Pak, kalau gini kan fans Garuda nggak jadi sedih dan khawatir. Diungkap langsung oleh Pak Sumarji bahwa akan ada pengganti dari 3 pemain abroad timnas Indonesia yang tak diizinkan oleh klubnya untuk mengikuti ASEAN Cup 2024. Kira-kira siapa ya gantinya? Temukan jawabannya dalam video ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan sedang mencari solusi untuk mengganti pemain-pemain dari klub luar negeri yang kemungkinan tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Justin Hubner dan Ivar Jenner yang mendapat panggilan dari pelatih Shin Tae-yong belum memberikan kepastian kehadiran hingga Sabtu 30 November 2024. Seperti Justin, sampai hari ini tidak ada kabar, kemungkinan tidak bisa bergabung. Lantas ada beberapa pemain seperti Ivar belum ada kabar sampai hari ini, ungkap Sumarji. BTN terus melakukan komunikasi intens dengan para pemain dan klub mereka. Namun beberapa pemain yang bermain di luar negeri telah mengindikasikan kesulitan mendapat izin dari klub mereka. Berkaitan dengan beberapa pemain yang sampai dengan hari ini belum bisa datang, ini akan coba berdiskusi dengan Coach Shin, kata Sumarji. Sumarji akan segera berdiskusi dengan Shin Tae-yong untuk membahas opsi pemanggilan pemain pengganti. Hal ini penting mengingat timnas Indonesia perlu melengkapi skuad 23 pemain untuk Piala AFF 2024. Dengan adanya pemain yang abroad tidak bisa datang, tentu kita diskusi apakah membawa skuad yang ada saat ini yang sudah dipanggil atau dengan memanggil pemain. Semua kembali ke Coach Shin karena yang mempunyai hak siapa yang dipanggil, jelasnya. Saat ini timnas Indonesia sedang menjalani pemusatan latihan di Bali sejak Kamis 28 November 2024 dengan 33 pemain yang dipanggil. Sebagian besar skuad dihuni pemain muda di bawah usia 22 tahun dari Liga 1. Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Keputusan final terkait komposisi skuad akan ditentukan setelah diskusi antara BTN dan Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Pengalamannya sudah tak diragukan lagi. Asnawi Mangku Alam diharapkan bisa menjadi pemain senior andalan di skuad timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024. Apakah Asnawi mampu menjawab ekspektasi fans timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Asnawi Mangku Alam Bahar buka suara soal dirinya yang menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 yang bakal bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.
Seperti diketahui, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 33 pemain untuk menghadapi ajang yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF tersebut. Dari 33 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda, Asnawi terlihat menonjol karena usianya sudah di atas kategori U22. Shin Tae-yong memanggil banyak pemain muda dan rata-rata umurnya masih masuk kategori U22. Walaupun demikian, dalam daftar 33 pemain tersebut terdapat beberapa nama pemain yang langganan tampil bersama timnas Indonesia. Di antaranya ada Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk. Dari semua pemain tersebut, Asnawi Mangkualam merupakan sosok yang paling senior. Pemain Port FC tersebut saat ini berumur 25 tahun, sedangkan Pratama Arhan bahkan baru berusia 22 tahun. Sementara itu, Justin Hubner dan Rafael Struijk berusia 21 tahun, sedangkan Marcelino Ferdinand baru berumur 20 tahun. Bahkan ada pemain seperti Kadek Arol dan Donitri Pamungkas yang baru menginjak 19 tahun. Ada pula pemain muda lainnya yang dipanggil ke tim Merah Putih, yakni Arhan Kaka yang saat ini masih berusia 17 tahun. Asnawi Mangkualam pun menjadi pemain paling senior yang dipanggil ke timnas Indonesia saat mayoritas anggota tim berusia U22. Menanggapi hal ini, Asnawi mengatakan bahwa dia memang akan menjadi pemain paling senior di timnas Indonesia pada ajang ASEAN Cup 2024 ini. Namun alih-alih terbebani, mantan pemain Ansan Gunners tersebut justru merasa lebih bertanggung jawab. Mantan pemain PSM Makassar tersebut mengakui bakal membantu para pemain muda untuk bisa beradaptasi dengan baik. Pemain dengan 44 penampilan bersama timnas Indonesia itu akan berusaha memberikan yang terbaik agar skuad Garuda bisa meraih hasil maksimal dalam ajang ini. Tentunya saya sebagai salah satu pemain senior di Piala AFF nanti, ujar Asnawi Mangkualam kepada awak media di Thailand. Saya akan membantu tim dan rekan-rekan karena banyak pemain muda di sana. Tentunya saya akan berusaha membantu mereka buat beradaptasi, ucapnya. Lebih lanjut, Asnawi mengaku telah melihat daftar pemain muda yang dipanggil ke timnas Indonesia. Menurut dia, pemain-pemain yang dipanggil memang mereka yang memiliki kualitas bagus. Oleh karena itu, Asnawi percaya diri tim Merah Putih bakal bisa bersaing di ASEAN Cup 2024. Pasalnya, para pemain muda seperti Kadek Arol dan Donitri juga telah menjalani banyak pertandingan melawan tim-tim kuat selama di timnas U20 Indonesia. Untuk itu mereka pun memiliki pengalaman dan Asnawi percaya diri timnas Indonesia bakal bisa bersaing meski bermain dengan mayoritas pemain U22. Beberapa pemain yang dipanggil saya lihat sangat bagus dan memang punya kualitas, kata Asnawi Mangkualam. Insya Allah kita nanti bisa bersaing di ASEAN Cup nanti walaupun nanti bermain dengan banyak pemain U22, tuturnya. Dalam ajang 2 tahunan ini, skuad Garuda dipastikan bergabung dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Tim asuhan Shin Tae-yong akan memulai perjuangan dengan menghadapi Myanmar di Tuwon Stadium, Yangon pada 9 Desember 2024. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, tengah mempersiapkan skuad terbaiknya untuk menghadapi ASEAN Cup 2024. Dalam perkembangan terbaru, Shin Tae-yong bisa saja dikabarkan berencana memanggil 3 pemain keturunan, yaitu Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan Eliano Reijnders, sebagai pengganti beberapa pemain muda andalan yang tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk yang sebelumnya sudah dipanggil untuk ASEAN Cup 2024 dalam rencana Shin Tae-yong dipastikan absen setelah klub mereka enggan melepas para pemain tersebut karena jadwal kompetisi yang padat. Ketiganya merupakan pemain kunci dalam skuad timnas U-Strip 23 yang sukses mengukir prestasi di berbagai ajang internasional terakhir kali, yaitu membawa timnas U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, semoga saja Shin Tae-yong melihat potensi besar pada Nathan Chuaon.
Pemain yang saat ini memperkuat Swansea City di Inggris, Elkan Bagot, bek tengah Blackpool yang sudah berpengalaman membela timnas senior, serta Eliano Reijnders, gelandang muda berbakat yang bermain di Belanda. Di sisi lain, Shin Tae-yong harus segera menurunkan egonya dan memaafkan Elkan Bagot usai permasalahan beberapa waktu yang lalu agar Elkan mau kembali bergabung dengan skuad Garuda. Ini situasi yang cukup menantang, tetapi kami harus fleksibel. Nathan, Elkan, dan Eliano adalah pemain-pemain dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Saya percaya mereka bisa memberikan kontribusi signifikan, begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Shin bisa juga menegaskan bahwa kehadiran pemain-pemain ini akan menambah kedalaman skuad Garuda yang sudah solid. Kami ingin tampil maksimal di ASEAN Cup 2024 dan persiapan ini adalah bagian dari komitmen kami untuk terus bersaing di level tertinggi, tambahnya. Potensi kehadiran pemain. Nathan Chuaon dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai bek sayap maupun gelandang bertahan. Elkan Bagot sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dalam menjaga lini belakang dengan tinggi badan dan kemampuan membaca permainan. Sementara itu, Eliano Reijnders memiliki kreativitas dan visi bermain yang dapat memperkuat lini tengah Indonesia. Rencana ini menambah optimisme para pendukung timnas Indonesia yang berharap Garuda mampu meraih hasil maksimal di ASEAN Cup 2024. Dengan kombinasi pemain lokal dan keturunan Shin Tae-yong diharapkan dapat membawa Indonesia melangkah jauh di turnamen bergengsi Asia Tenggara tersebut. Bagaimana guys menurut kalian? Langkah apa yang harus diambil PSSI dan Shin Tae-yong menyusul tidak diizinkannya 3 pemain abroad yaitu Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk bergabung bersama skuad Garuda di ASEAN Cup 2024? Apakah kembali memanggil Elkan Bagot, Nathan Chuaon, dan Eliano Reijnders bisa menjadi solusi yang tepat? Dan apakah kalian setuju dengan hal tersebut? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Gak muluk-muluk. Walaupun tampil dengan skuad yang paling muda di antara peserta ASEAN Cup 2024, akan tetapi Coach Shin Tae-yong berani pasang target ini. Apakah targetnya bisa terrealisasi? Bagaimana usaha STY untuk mencapai target tersebut? Simak baik-baik. Penerjemah Shin Tae-yong STY di Timnas Indonesia yakni Jeong Seok-seo mengungkapkan STY menargetkan membawa skuad U22 menembus final Piala AFF 2024. Shin Tae-yong baru saja membawa timnas Indonesia berlaga di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda baru akan berlaga lagi pada Maret 2025 mendatang. Namun Shin Tae-yong tak bisa berleha-leha, sebab ia langsung dihadapkan pada tugas untuk mempersiapkan timnas Indonesia U22 berlaga di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong memutuskan menerjunkan skuad Indonesia U22 di turnamen regional ASEAN tersebut. STY memimpin skuad tersebut melakukan pemusatan latihan di Bali mulai 28 November 2024 sampai 4 Desember 2024. Keputusan Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia U22 berbeda dibandingkan tim ASEAN lainnya. Timnas Thailand dan Timnas Malaysia misalnya mengirimkan skuad senior bercampur pemain muda. Jeong Seok-seo lantas ditanya apa target Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia U22. Pria yang akrab disapa JJ itu mengatakan bahwa STY paham turnamen ini tak akan mudah tapi ia akan berusaha membawa anak-anak asuhnya masuk ke final. Ini memang apa ya U22 dan turnamen senior? Ya mungkin pasti sulit ucapnya. Pasti sulit, tapi berusaha biar bisa masuk ke final, ungkap JJ. Jeong Seok-seo lantas ditanya apa alasan Shin Tae-yong tak menerjunkan pemain senior di Piala AFF 2024. JJ menyebut ajang itu bisa dimanfaatkan untuk menambah pengalaman para pemain muda skuad Garuda. Mungkin, gak tahu juga sih. Tapi buat pengalaman juga dan buat persiapan membentuk tim kali ya U22 dan sekalian senior juga mungkin, ucapnya. JJ lantas ditanya apakah hal ini mungkin juga sebagai upaya Shin Tae-yong mempersiapkan regenerasi di skuad senior timnas Indonesia. Mungkin ya, jawab JJ.